yang terjadi di kota-kota. Diingat dulu serius-serius kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mia Anggita, wali dari saudari Vina Nurhidayati. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa menemani secara langsung karena keterbatasan jarak yang lumayan jauh. Baik Ibu, di sini saya ingin bertanya-tanya nih mengenai praktik politik uang yang ada di lapangan. Nah, sebelumnya saya izin bertanya dulu, Ibu pernah nggak sih mendapatkan kayak praktik politik uang dan sejenisnya? Pernah, kebetulan itu terjadi di akhir tahun 2024. Bisa diceritain kronologinya secara lengkap nggak Bu, waktu Ibu mendapatkan dari politik uang itu? Sama halnya seperti yang desas-desus yang terdengar di masyarakat bahwa kalau ada musim pemilu itu kan ada yang namanya serangan fajar. Itu mbaknya mungkin sudah tahu mengenai itu. Tiba-tiba ada dua laki-laki pagi-pagi itu datang ke rumah, mengetok pintu dan memberikan amplop yang dimana itu isinya ada uang yang bertujuan untuk saya harus memilih paslon yang memberikan uang itu gitu. Kalau boleh tahu nominalnya berapa Bu? Kalau tidak salah itu di 280.000 untuk per kepala. Terus pada saat Ibu mendapatkan politik uang itu, uang dari amplop dari pemimpin yang ingin mencalonkan diri itu, Ibu benar-benar memilih paslon tersebut atau sekedar hanya menerima uangnya? Iya, saya harus memilih karena kan itu amanah. Karena saya sudah menerima uang, jadi ya saya mau nggak mau, cocok nggak cocok ya saya harus memilih paslon itu. Tapi kalau Eh, dalam hati sebenarnya ya agak sedikit kurang cocok karena sebenarnya ya pilihan saya bukan itu. apa sih yang kemudian itu mendorong Ibu untuk menerima uang tersebut? Kayak misalkan kebutuhan Ibu yang lagi mendesak pada saat itu, atau memang pengen aja nerima, atau alasan apa sih yang mendorong Ibu untuk menerima uang tersebut? Ya sekarang kalau masyarakat seperti saya diberikan uang ya terima-terima saja Mbak. Apalagi itu sudah hal yang ini lagi ya, maksudnya sudah serentak dikasih per RT begitu ya, masa saya tidak mau terima namanya uang. Terus menurut Ibu sendiri ya, dari adanya politik uang ini, menurut Ibu tuh merusak tatanan warga negara Indonesia atau malah memperkuat situasi politik yang ada sih Bu? Jelas merusak itu kan kebiasaan yang tidak baik sebenarnya, cuman kalau untuk era sekarang itu sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi. Setiap ada pemilu ya sudah pasti ada serangan pajar. Baik, terima kasih. Terus berarti yang dari paslon itu tuh memang diandalkan dalam hal keuangan ya Bu, daripada skillnya atau gimana? Iya Mbak, karena mungkin sebenarnya kan yang bersangkutan itu atau beliau itu kurang terkenal kepribadian yang baik ya, maksudnya dalam arti kurang membaur dengan warga, terus tiba-tiba dia mencalonkan diri untuk menjadi aparat negara ya, aparat daerah begitu. Jadi kami ya sebenarnya lebih pro ke paslon yang satunya timbang yang memberikan kami uang gitu, karena memang kurang terkenal membaur dengan masyarakat gitu. Terima kasih jawabannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu tuh apa sih dampak terbesar dari masyarakat Kudus ini dengan adanya politik uang tersebut? Ya kalau menurut saya itu akan menjadi suatu kebiasaan yang tidak baik ya Mbak ya. Jadi kalau dia tidak punya skill dalam memimpin suatu daerah, akhirnya ya namanya orang mencalonkan diri itu kan pasti akan memberikan visi misinya selama menjabat. Ya karena dia awalnya sudah tidak baik, karena dia berambisi untuk menang, tetapi dia tidak punya skill, akhirnya ya menurut saya visi misinya itu banyak yang tidak dilakukan atau diterapkan atau bahkan mungkin tidak dilakukan di dunia nyatanya. Misalkan kayak perbaikan jalan di suatu desa atau apa, itu kan banyak mbak terjadi itu di lapangan. Kalau kalau misal saya jalan-jalan gitu tuh masih banyak jalan-jalan yang berlubang atau bagaimana, itu masih banyak itu nyatanya ya. Padahal waktu apa demo ya, waktu debat itu kan saya akan memperbaiki jalan-jalan yang rusak atau mensejahterakan masyarakatnya. Berarti tahun kemarin itu masih banyak ya Bu kejadian yang pemimpinnya itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik di Kota Kudus. Ya banyak
nyatanya mungkin dari visi misinya ibarat 100% paling ya mungkin setengah 50%-nya saja mungkin belum ada begitu. Nah, Nyatanya dari di sini juga masih banyak pengangguran, Mbak. Fasilitas desa ataupun apa juga masih belum memadai gitu. baik, terima kasih. Berarti bisa disimpulkan kalau memang kita memilih pemimpin berdasarkan uangnya atau yang lain itu tidak berdasarkan skillnya itu bisa memperburuk dari daerah tersebut. Nah, menurut Ibu sendiri nih, apa sih yang bisa dilakukan kita sebagai masyarakat itu untuk menghentikan adanya politik uang ini, Bu? Kalau menurut saya itu lebih ke kesadaran masyarakat aja sih, Mbak. Harusnya kita itu memilih memilih apa namanya aparat negara atau aparat daerah itu ya harus dilihat itu dulu kepribadiannya, terus maksudnya tidak harus karena saya dikasih uang terus saya harus memilih beliau begitu, lebih ke kesadaran aja sih mbak, karena itu kan akan menyangkut ke kehidupan kita juga ke depan kan, 5 tahun ke depan itu akan nasibnya akan seperti apa kalau misal tidak ada perubahan ya sama saja begitu mbak. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu sendiri nih, adanya politik uang ini memperkuat atau malah melemahkan demokrasi kalau dari segi pandang Ibu sendiri? Ya jelas melemahkan kalau itu, apalagi era sekarang ini kan lagi desas-desusnya kan berita rupiah sedang melemah ya mbak, apalagi lapangan pekerjaan juga sedang susah, ditambah dengan kebiasaan para petinggi-petinggi yang seperti itu akhirnya membuat kita akhirnya kan berpikir secara instan gitu ya mbak, mana yang ada akhirnya ya kita terima, akhirnya yang dipilih itu ya tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Baik, terima kasih jawabannya. Nah, bisa disimpulkan tadi kan menurut jawaban-jawaban dari Ibu itu kan banyak mengarah ke arah negatif ya, kayak politik uang itu dapat memilih pasangan pemimpin yang tidak sesuai dengan skillnya. Nah, dari Ibu sendiri tuh ada nggak sih dampak positifnya dari adanya politik money ini dengan memberikan uang ke masyarakat itu, menurut Ibu ada nggak sih dampak positifnya? Kalau dilihat dari segi positifnya ya sedikit membantu masyarakat kelas menengah ke bawah, karena apalagi kan untuk kebutuhan pokok ya Mbak dengan nominal yang lumayan kisaran 280.000 itu kan untuk masyarakat seperti kami itu kan bisa untuk membeli sembako untuk kebutuhan pokok yang habis di rumah begitu saja sih Mbak. Cuman sebenarnya kalau dilihat dari segi positifnya juga karena itu sudah sering terjadi, bahkan di setiap era pemilu itu pasti ada, akhirnya juga menjadi suatu tabiat yang gak bagus juga buat masyarakat. Akhirnya setiap ada paslon-paslon ataupun musim-musimnya pemilu itu akhirnya kita juga wah nanti ada serangan fajar nggak nih, kita nunggu serangan fajar nggak nih, pasti akan seperti itu kan mbak. Iya. Tuh. Kalau dari segi positifnya sih saya lihat cuma seperti itu aja sih mbak, membantu sedikit untuk kaum kaum masyarakat kelas menengah ke bawah. Itu tuh biasanya yang dapat itu dipilih nggak sih Bu, misal dari masyarakat yang mungkin udah terlihat mohon maaf kurang mampu atau memang merata aja gitu, disebar aja gitu, apa emang ada kategori-kategorinya sendiri sih Bu kadang? Kalau saya melihat sih bukan untuk tidak rata ya Mbak. Buktinya tadi yang tadi saya sampaikan, di depan rumah saya saja tidak dapat untuk dari paslon yang memberikan saya. Begitu juga sebaliknya. Kalau menurut saya tuh lebih kayak untuk rumah ini atau RT ini atau bahkan kakak ini itu lebih pro ke paslon nomor berapa begitu. Jadi bukan untuk khusus untuk yang tidak mampu juga, tetapi untuk dilihat kayaknya ini rumah ini ataupun RT ini tuh lebih pro-nya ke paslon nomor berapa begitu. Itu tuh kalau baginya nggak rata terus ada warga yang merasa saya nggak mampu tapi itu yang mampu tuh malah dapat, itu tuh menimbulkan rasa iri nggak sih Bu, misalkan Ibu dapat terus tetangga Ibu yang mohon maaf misal ada yang kurang mampu itu nggak dapat, itu tuh pernah nggak sih Bu kayak sakit hati gitu, kenapa saya nggak dapat, kenapa dia malah yang kategorinya berkecukupan tapi malah dapat gitu, ada rasa mungkin iri nggak sih Bu kalau kayak begitu? Ya kalau itu jelas pasti ada, cuma namanya hak pilih itu kan yang kayak saya aja ibaratnya dikasih baru dipilih, apalagi dia nggak dapat pasti kan dia akhirnya kan menjadi ini apa namanya golput. Berarti kalau misalkan nggak mendapatkan uang itu dari masyarakat daerah Kudusnya itu banyak memilih golput ya Bu?
rumah di Kudus Mbak, itu kan hak pilih ya. Kadang ada yang dikasih uang juga golput ya ada, ataupun bahkan dikasih uang dari paslon A tapi memilih paslon B juga ada Mbak, hal-hal seperti itu. Terus tadi mohon maaf nominalnya berapa Bu? Kalau tidak salah tuh di 280.000 per kepala. Oh berarti misalkan di rumah ada 4 orang, berarti satu orang itu dapat satu amplop itu Bu, bukan satu kakak keluarga kepala rumah tangga gitu nggak? Oh tidak, kalau saya dengan suami saya ya berarti hampir 600.000 saya dapat. Baik, terima kasih Ibu. Jawabannya sangat informatif, sangat membantu saya untuk melihat bagaimana politik money itu masih diterapkan di Indonesia, khususnya di beberapa tempat ya, mungkin tidak di Kudus saja, banyak daerah di Indonesia yang masih menerapkan politik money demi suatu kekuasaan untuk memimpin suatu daerah. Nah ini kan tentu menimbulkan beberapa dampak, ada negatifnya dan ada positifnya. Tadi negatifnya kita tidak bisa memilih pemimpin yang berdasarkan soft skillnya, dan dampak positifnya itu kita bisa membantu masyarakat menengah ke bawah untuk membeli misalnya sembako, meskipun itu tidak merata, tapi seenggaknya bisa membantu mereka. Menurut saya cukup menarik ya pembahasan politik di Indonesia ini, meskipun kategorinya itu tidak sangat baik, tetapi seenggaknya adalah dampak positifnya, karena semuanya kan pasti mengandung dampak positif dan negatif. Terima kasih Ibu atas informasinya yang sangat bermanfaat ini. Saya izin pamit, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun dalam berkata-kata kepada Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Mbak, semoga bisa membantu untuk tugas kuliahnya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut Ibu Apa putus-putus suaranya? wes putus. Ya, Nia Anggita. Saya apa pikir? Assalamualaikum. Usahanya apa Bu? Aku tak kong sinul, I'm stupid. Kasih tau kono saya gitu tayo.